Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran agama Islam di kelas 5. Anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak yang solih dan solihah, materi kita kali ini adalah mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya dengan subtema mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab tersebut, maka ia tergolong orang yang sesat. Seperti firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, jadi kita wajib mengimani kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Karena dengan mengenali dan mengimani akan menumbuhkan keyakinan, dan keyakinan kepada kitab-kitab Allah adalah bagian dari rukun iman yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Kitab suci serta suhuf tersebut yang diturunkan kepada nabi dan rasul untuk dijadikan sumber petunjuk dan kebenaran untuk memperoleh keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Kitab suci merupakan pedoman hidup umat manusia, berisi ajaran yang harus dilakukan serta larangan yang harus ditinggalkan. Apa saja kitabnya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Pada saat ini Nabi Musa diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Nabi Musa diberi gelar Kalimullah atau orang yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memperdalam mengenai penjelasan kitab Taurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 44 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh Nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 46 yang artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam
membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan nama Nuzulul Quran, terjadi pertama kali pada malam 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 3, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad menjadi Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga materi yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak yang solih dan solihah, setelah kita membahas materi mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan kerjakan latihannya di rumah, diskusikan dengan ayah dan bundanya, lalu tulis jawabannya di buku PAI masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.